Hujan deras mencurah tanpa henti, membasahi setiap sudut kota yang sibuk. Jalanan menjadi licin, dan lampu-lampu jalan memantulkan cahaya yang berkilauan di atas trotoar yang basah. Di tengah derasnya hujan itu, Clara melangkah terburu-buru, mencoba menghindari genangan air yang menggenang di setiap sisi jalan. Hari itu, untuk Clara, adalah hari paling buruk dalam hidupnya. Sedari pagi, semua keputusan yang diambil bagai runtuh satu demi satu. Perusahaannya, sebuah startup teknologi yang dulu menjanjikan dengan investasi besar, kini nyaris bangkrut karena serangkaian kesalahan fatal dan tekanan kompetisi yang tak tertahankan. Kantor yang selama ini menjadi benteng perjuangannya berubah menjadi medan pertempuran yang membuatnya kelelahan secara fisik dan mental. Clara menggenggam erat tas kerjanya. Tubuhnya menggigil tak hanya karena dinginnya hujan, tapi juga oleh tekanan yang membekap dada. Ia merasa sendirian, sangat sendirian. Tidak ada sosok di sisinya yang bisa ia andalkan. Bahkan para kolega yang dulu selalu di balik layar tampak mulai mundur dan menjaga jarak. Hanya ada dia dan dunia yang semakin gelap dan tampak menentangnya. Di sela napasnya yang berat, ia mencoba mengumpulkan keberanian untuk menghadapi kenyataan pahit itu. Mobilnya yang diparkir tidak jauh dari situ tiba-tiba mengeluarkan suara aneh saat dia ingin masuk ke dalamnya. Mesin mobil yang biasanya halus mendadak mati, lalu tidak mau menyala kembali. Clara membuka pintu dan menatap mesin mobil dengan frustrasi. Ini sudah tambah parah saja, bisiknya. Hujan semakin deras membasahi seluruh tubuhnya. Ia mencoba menekan tombol starter berulang kali, tapi hasilnya nihil. Di sepanjang trotoar yang mulai sepi, Clara duduk di kursi kecil pinggir jalan. Suasana semakin sunyi selain suara rintik hujan dan deru kendaraan yang melintas jauh. Ia tidak punya pilihan lain kecuali menunggu bantuan. Tapi siapa yang akan datang untuknya? Dalam keadaan lemah dan basah kuyup, Clara menunduk, menahan agar air mata tidak jatuh di tengah badai masalah yang menimpanya. Tiba-tiba, dari kejauhan, muncul sosok seorang pria muda berjalan cepat membawa jas hujan tipis. Wajahnya sederhana tapi ramah. Arga, seorang pemuda yang bekerja sebagai mekanik di bengkel kecil dekat situ, melihat Clara yang duduk dengan wajah penuh kesedihan dan bingung. Refleks, ia menghampiri wanita itu tanpa pikir panjang. "Hei, sepertinya mobil Anda bermasalah," kata Arga dengan suara yang sopan dan tenang, sembari membuka kap mesin mobil itu di tengah hujan deras. Clara mengangkat kepala, sedikit terkejut dan agak canggung. "Ya, tiba-tiba saja ini mati, dan saya tidak tahu kenapa," jawabnya pasrah. Arga tersenyum kecil. Warga lingkungan yang terbiasa mengatasi masalah seperti ini. "Kalau Anda ada waktu, saya bisa coba periksa sekarang. Bengkel saya tidak jauh dari sini," tawarnya. Clara menatap lelaki itu sejenak. Ragu, tapi ia pun tidak punya pilihan lain. Dengan langkah lemah, ia mengangguk dan berdiri sambil berkata, "Baiklah, terima kasih. Saya tidak tahu harus kemana." Hujan yang membasahi mereka berdua seakan menghapus jarak sosial yang biasanya membentang di antara mereka. Arga menarik jaketnya, menawarkan kepada Clara agar tidak terlalu basah. Clara menerima dengan tangan dingin, tak bisa menutupi rasa lega kecil dalam hatinya. Dalam perjalanan singkat menuju bengkel, Clara masih terdiam, memikirkan bagaimana hidupnya bisa berubah drastis dalam sekejap. Ia biasanya adalah sosok yang tegar dan penuh percaya diri di depan publik, tapi kini hanya ingin menangis dan menyerah. Namun, kehadiran Arga yang sederhana dan tulus tanpa menghakimi perlahan menimbulkan rasa nyaman yang asing baginya. Begitu tiba di bengkel kecil yang sederhana tapi rapi, Arga langsung memeriksa mobil itu dengan cekatan. Tangannya yang kotor dan kuat menyentuh mesin dengan keterampilan yang membuat Clara terkagum. Meskipun ia bukan tipe orang yang akrab dengan dunia teknis, Clara mulai merasa bahwa orang seperti Arga, yang menjalani hidup dengan jujur dan tak banyak alasan, punya kekuatan yang berbeda. Setelah beberapa saat, Arga mengangkat wajahnya dari mesin dan berkata, "Sepertinya ada masalah di alternator. Mungkin aki juga perlu dicek. Ini bukan kerusakan besar dan bisa saya perbaiki dalam waktu dekat. Tapi kalau mau segera, Anda harus menunggu sebentar." Clara menghela napas panjang, sedikit tersenyum. "Terima kasih.
Saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana kalau tidak ada Anda hari ini. Arga mengangguk, dengan senyum kecil. Saya senang bisa membantu. Kadang masalah hidup memang datang bersamaan. Tapi saya yakin, hujan ini juga akan berhenti. Kalimat sederhana itu seperti mengalir masuk ke hati Clara. Ia memandang Arga dengan rasa terima kasih yang mendalam. Bahkan di tengah segala kekacauan dan kesulitan, ada seseorang yang mau menjadi penolong tanpa memperhatikan status atau kekayaan. Sambil menunggu perbaikan mobil, Clara duduk di ruang tunggu kecil yang disediakan bengkel Arga. Di sana, ia memperhatikan hujan yang masih terus menetes di kaca jendela. Kalau kemarin dan sebelumnya ia tak pernah mau melewati rintangan sendirian, kali ini ia sadar bahwa menerima bantuan adalah hal yang wajar dan bahkan diperlukan. Hari itu, di bawah guyuran hujan yang tak henti, Clara mulai melihat gambaran lain dari hidupnya. Gambaran tentang bagaimana titik terendah bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang baru. Pertemuan tanpa sengaja dengan Arga membuka pintu perlahan menuju perjalanan yang akan mengubah hidupnya. Di dalam benaknya, Clara berkata, "Mungkin aku tidak benar-benar sendiri." Hujan yang terus turun malam itu pun bukan lagi sekadar air dari langit. Ia menjadi saksi dari awal kisah di mana cinta dan kenyataan hidup akan diuji, tapi juga tempat tumbuhnya harapan yang perlahan hilir. Keesokan paginya, setelah semalaman hujan reda, Clara masih larut dalam pikirannya sendiri. Ia duduk di meja ruang kerjanya di rumah, menatap ponsel yang tak kunjung berdering. Mobilnya sudah diperbaiki Arga kemarin sore, tanpa meminta imbalan besar. Sikap tulus pria yang ditemuinya secara tak sengaja itu membuat Clara terpesona sekaligus bingung. Siapa sebenarnya Arga? Dalam dunia Clara, dunia para pebisnis dan eksekutif muda, pertemuan seperti itu tidak umum terjadi. Ia terbiasa hidup dengan orang-orang yang terhubung dalam lingkaran yang sama, diselimuti kecanggihan dan status sosial. Tapi Arga berbeda. Sederhana, apa adanya, dan tak berusaha tampil lebih dari dirinya. Pikirannya terus kembali pada bengkel kecil yang dia datangi semalam. Suasana di sana sangat kontras dengan lingkungan kerjanya yang mewah. Dalam hati, Clara bertanya-tanya mengapa ia merasa nyaman berada di tempat yang jauh dari fasilitas lengkap itu. Sensasi kejujuran dan ketulusan mengisi ruang kosong yang jarang ditemuinya. Dengan langkah ragu tapi penuh tekad, Clara memutuskan untuk menghubungi Arga hari ini. Dia ingin mengucapkan terima kasih secara langsung dan, mungkin, memahami lebih jauh sosok pria yang membantu tanpa pamrih itu. Saat itulah ponselnya berdering. Nama, Arga, muncul di layar. "Halo, Arga? Ini Clara," ucap Clara dengan suara masih sedikit gemetar. "Selamat pagi, Clara. Ada yang bisa saya bantu?" jawab Arga dengan nada hangat. "Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih lagi. Dan, kalau Anda tidak keberatan, saya ingin datang ke bengkel, mungkin saya bisa membayar perbaikan itu," jelas Clara. Arga tertawa ringan. "Sama sekali tidak perlu membayar. Saya senang bisa membantu. Tapi kalau Anda tetap mau, saya bisa terima kopi atau makan siang sebagai gantinya." Clara tersenyum meskipun Arga tidak bisa melihatnya. "Baiklah. Saya akan mampir setelah bekerja." Setelah telepon berakhir, Clara merasa ada sesuatu yang mengangkat moodnya. Ia merapikan mejanya, dan mencoba menyusun pikiran untuk menghadapi hari yang penuh tekanan itu. Siang menjelang, Clara bergegas menuju bengkel Arga yang sederhana. Bangunan kecil dan catnya yang mulai pudar sangat berbeda dari gedung pencakar langit di kantornya. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa lebih manusiawi di sana. Arga menyambut dengan senyum lebar, mengenakan kaos kerja dan celana kotor oli, kontras dengan jas kantor rapi Clara. "Selamat datang kembali, Clara. Duduk dulu, saya buatkan kopi." Mereka duduk berdua, saling menatap dengan rasa penasaran dan kehangatan yang tidak biasa ditemukan sehari-hari. Suasana yang santai dan jauh dari hiruk-pikuk bisnis memberi Clara kesempatan melepaskan topengnya. "Apa Anda yakin tidak keberatan dengan suasana seperti ini? Sepertinya jauh dari dunia bisnis yang Anda jalani," ujar Arga sambil menyeruput kopi. Clara tersenyum kecil. "Justru itulah yang saya butuhkan,
tempat yang jauh dari stres dan formalitas. Kadang saya merasa sesak dengan semua aturan dan tanggung jawab itu. Arga mengangguk. Saya mengerti. Hidup memang tidak selalu tentang status atau uang. Kadang yang kita butuhkan cuma ketenangan dan kejujuran. Percakapan mereka mengalir ringan tapi dalam. Clara mulai bercerita sedikit tentang tekanan yang dihadapinya, tanpa membuka semua rahasia yang tersembunyi dalam hatinya. Ia bercerita bagaimana ia harus terus berjuang mempertahankan perusahaan, walau banyak pihak meragukan kemampuannya sebagai CEO muda. Arga mendengarkan dengan penuh perhatian, dan sekali-kali memberikan komentar yang membuat Clara berpikir ulang tentang makna perjuangannya. Kadang, kita terlalu terperangkap dalam ekspektasi orang lain. Padahal, yang paling penting adalah tetap jujur pada diri sendiri. Ungkapan itu mengena di hati Clara. Ia sangat jarang bertemu seseorang yang mampu melihat lebih dari sekadar titel dan jabatan. Sementara itu, Arga mulai membuka cerita singkat tentang kehidupannya. Ia bekerja di bengkel kecil itu sejak lama, memilih kesederhanaan daripada mengejar kekayaan dengan cara instan. Meski sederhana, ia memiliki kebanggaan tersendiri dengan pekerjaannya yang jujur dan membantu sesama. Banyak orang menganggap pekerjaan saya biasa saja, bahkan rendah. Tapi bagi saya, kerja adalah cara untuk bertahan dan belajar, kata Arga. Kata-katanya mengingatkan Clara akan sesuatu yang terlupakan, nilai kerja keras yang tulus, tanpa pamrih dan tanpa pamrih. Seiring jam berlalu, hubungan mereka berdua semakin erat. Clara merasa ada seseorang yang benar-benar peduli bukan pada posisinya, tapi pada dirinya sebagai manusia biasa. Sementara Arga menemukan kehangatan baru yang jarang ia dapatkan dari kehidupan sederhana sehari-hari. Selesai ngobrol, Clara mengucapkan terima kasih sekaligus rasa kagumnya. Terima kasih, Arga. Anda membuat saya merasa lebih ringan hari ini. Arga tersenyum. Sama-sama, Clara. Ingatlah, selalu ada orang yang mau membantu di saat sulit. Kadang, kita cuma perlu membuka diri sedikit. Pada saat itu, Clara tahu pertemuan tak terduga ini bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar menanti di depan, yang akan mengubah perspektif hidupnya secara mendalam. Ketika ia meninggalkan bengkel Arga, hujan mulai turun lagi perlahan, dengan tetesan yang lebih lembut. Clara mengangkat wajahnya ke arah awan gelap, merasakan kesejukan yang menenangkan. Ini seperti awal yang baru, batinnya. Hari itu, Clara pulang dengan langkah lebih ringan. Meski tantangan dan tekanan belum hilang, hatinya mulai terbuka untuk hal-hal yang selama ini ia abaikan. Pertemuan sederhana di tengah hujan tersebut bukan sekadar membantu mobil mogok, tapi membuka pintu baru pada hubungan yang tulus dan harapan baru bagi Clara yang lama terperangkap dalam dunia yang penuh kesendirian. Hari-hari setelah pertemuan pertama di bengkel, Clara merasakan kehadiran Arga menjadi sesuatu yang mengisi ruang kosong yang selama ini ia tutupi dengan kerja keras dan kesibukan. Ia tidak lagi menilai pertemuan-pertemuannya dengan Arga sebagai sekadar kebetulan. Setiap pertemuan menjadi waktu yang ia nantikan, bukan hanya untuk sekadar membicarakan mobil atau pekerjaan sehari-hari, tapi juga untuk membuka sedikit demi sedikit tirai kehidupannya yang selama ini disembunyikan dari dunia luar. Suatu sore, hujan mulai turun lagi saat Clara sedang menyelesaikan pekerjaannya di kantor. Ia memilih menghubungi Arga, memutuskan untuk menghindari kendaraan umum yang ramai dan berjalan ke bengkel seperti biasa. Rintik hujan yang lembut terasa menenangkan, seolah membawa pesan baru. Sesampainya di bengkel, Arga menyambutnya dengan senyum hangat dan secangkir kopi hangat yang sudah disiapkan. "Kenapa tidak bilang dari dulu kalau kamu suka kopi?" Canda Arga ringan. Clara tersenyum. "Kadang kamu harus belajar menikmati hal kecil dalam hidup, bukan?" Mereka duduk berhadapan dan mulai berbicara seperti dua orang yang sudah lama saling mengenal. Suasana yang sederhana itu membebaskan Clara untuk membuka cerita yang selama ini menjadi beban. "Aku tidak pernah bilang sebelumnya," Clara memulai dengan hati-hati. "Tapi menjadi CEO itu bukan hanya soal kesuksesan di luar. Banyak hal yang aku sembunyikan, ketakutan, kegagalan yang tidak bisa aku tunjukkan kepada siapapun." Arga mendengarkan dengan saksama, tak terburu-buru menginterupsi.
Ini adalah untuk pertama kalinya Clara secara sadar melepas topeng yang selama ini melekat erat pada dirinya. Aku merasa terancam. Arga. Perusahaan yang aku bangun dengan susah payah mulai goyah. Investor mulai menarik diri, dan aku merasa aku kehilangan kontrol, ujarnya lirih. Kadang aku merasa sendiri meskipun dikelilingi banyak orang. Semua merasa aku harus kuat, harus sempurna. Tapi aku takut gagal. Arga mengangkat wajahnya. Matanya penuh simpati dan pengertian. Kamu tahu, Clara, kadang kita terlalu keras pada diri sendiri. Kegagalan tidak melabeli kita sebagai orang yang lemah. Bahkan orang terkuat pun pernah jatuh. Clara mengangguk. Kata-kata sederhana itu seperti memberi ruang lega dalam dadanya yang sesak. Ia belum pernah terbuka sedalam ini kepada siapapun. Apalagi sosok yang baru dikenal. Kalau kamu mau, aku siap mendengar kapan saja, kata Arga pelan. Kadang berbicara dengan orang yang tidak memandang status atau jabatan itu membantu. Mendengar itu, Clara merasa sesuatu di hatinya mulai berubah. Ada harapan kecil yang selama ini ia buramkan perlahan muncul kembali. Percakapan itu menjadi awal dari sebuah ikatan yang lebih dari sekadar bantuan teknis. Ini adalah tempat di mana Clara bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi. Malam itu, di tengah suara hujan yang semakin deras, Clara pulang dengan suasana hati yang lebih ringan. Namun, di balik dinding hatinya, ia menyadari bahwa membagi rahasia adalah langkah yang berani dan rentan. Bagaimana jika kepercayaannya disalahgunakan? Pertanyaan itu berkecamuk dalam benaknya. Namun pengalaman hari itu membuatnya merasa lebih kuat. Seiring waktu, Clara dan Arga mulai bertukar cerita lebih sering. Arga pun membuka sedikit kisah hidupnya, meski tidak sepenuhnya. Ia bercerita tentang keluarganya yang sederhana, tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah, dan bagaimana ia memilih menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Aku tidak punya dunia besar seperti kamu, Clara, tapi aku punya kebebasan memilih cara hidupku. Itu yang aku jaga. Katanya suatu sore. Clara mendengarkan dengan kagum. Di balik penampilan sederhana dan pekerjaan yang bagi banyak orang biasa, Arga menunjukkan kekuatan karakter yang tak kalah hebat dari dirinya. Ia sadar bahwa status sosial bukan penentu nilai seseorang. Namun, ada satu sisi dari Arga yang selalu terasa misterius. Sesuatu yang membuat Clara bertanya-tanya dan ingin tahu lebih dalam. Ia tidak pernah menyinggung keluarganya lebih jauh. Selalu menjaga jarak soal masa lalunya. Kesederhanaan yang ia tunjukkan terasa seperti topeng yang dibaliknya tersembunyi sebuah cerita yang belum terungkap. Arga, kenapa kamu tidak pernah cerita tentang keluargamu? Aku penasaran. Tanya Clara sekali waktu dengan hati-hati. Arga menghela napas panjang sebelum menjawab. Itu bukan sesuatu yang gampang diceritakan, Clara. Kadang aku ingin hidup tanpa beban masa lalu. Tanpa harus diperhitungkan dari mana aku berasal. Clara mengangguk mengerti, meski rasa penasarannya tetap muncul. Ia tahu, untuk bisa lebih dekat dan saling percaya, rahasia-rahasia itu harus terbuka pada waktunya. Sementara itu, Clara sendiri mulai belajar menerima keterbatasan dirinya. Ia menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, tetapi berani melangkah meskipun takut. Ia juga mulai belajar untuk menerima bahwa meminta bantuan bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan. Pertemuan mereka yang dulunya hanya karena kecelakaan mobil kini perlahan berubah menjadi momen penting dalam hidup mereka masing-masing. Di balik jalan trotoar yang basah oleh hujan, keduanya menemukan sebuah hubungan yang membumi, sederhana tapi penuh makna. Clara merasakan betul bahwa berani membuka diri adalah awal dari penyembuhan. Ia tidak lagi harus memegang beban seorang CEO secara sendiri. Arga mengajarkannya untuk melihat hidup dari sisi lain, lebih manusiawi dan apa adanya. Di sisi lain, Arga pun belajar bahwa ada dunia yang selama ini ia jauhi dan merasa asing, yakni dunia bisnis dan ekspektasi tinggi seorang wanita kuat seperti Clara. Tapi dari sana ia juga mulai merasakan ada ruang di hatinya yang perlahan terisi. Dari titik itu, kedua dunia yang berbeda itu mulai bertemu secara perlahan, saling melengkapi dan menguatkan. Di akhir bab ini, Clara berdiri di balkon apartemennya memandang ke langit kelabu yang mulai memperlihatkan celah sinar matahari,
Seolah alam pun memberi tanda bahwa dari badai dan hujan yang deras akan lahir harapan baru yang tak terduga. Hari-hari berlalu dengan ritme yang mulai berubah bagi Clara. Setiap hujan yang turun bukan hanya sekadar cuaca yang mengganggu aktivitas, melainkan menjadi momen istimewa yang mengikat dirinya dengan Arga lebih erat. Suara rintik air hujan yang berdentang di atap rumah maupun di trotoar seolah mengingatkannya pada awal mula pertemuan mereka yang tak terduga. Sore itu, hujan turun cukup deras ketika Clara menutup laptopnya di kantor. Meski ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, ia memutuskan untuk pergi ke bengkel Arga. Ada sesuatu dalam hatinya yang membuat ia ingin melepas tekanan sejenak, berharap bisa menemukan ketenangan dan semangat baru di sana. Setelah melewati hujan dengan payung tipis yang dibawanya, Clara tiba di bengkel kecil itu. Arga sudah menunggu di depan, mengenakan jaket saku sederhana. Wajahnya basah oleh percikan hujan, tapi senyumnya tetap hangat. "Selamat datang kembali, Clara." "Hujan deras, ya?" sapa Arga. Clara mengangguk, sedikit tertawa. "Ya, tapi aku sudah tidak takut hujan lagi. Hujan membawa warna baru sekarang." Mereka menghabiskan waktu di dalam bengkel, duduk di kursi kayu yang sederhana, dengan alat-alat di sekeliling mereka. Kopi hangat yang biasa dibuat Arga disiapkan, membuat suasana semakin nyaman. Percakapan mereka malam itu lebih dalam dan terbuka. Tidak lagi sekadar bercerita tentang masalah dan ketakutan, tapi tentang ketulusan menerima siapa diri masing-masing. Clara bercerita tentang rasa bersalah yang sering menghantui dirinya. Bagaimana ia merasa jika ia gagal dalam bisnis ini, bukan hanya masa depannya yang hancur, tapi juga kepercayaan yang selama ini diberikan banyak orang. "Aku takut ini akan jadi akhir dari segalanya," katanya dengan suara pelan. Arga mendengarkan dengan seksama. "Aku percaya kamu tidak sendiri. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Cinta dan usaha itu lebih dari hasil akhir," ujarnya. Kata-kata itu menyentuh hati Clara. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu mengambil beban besar sendirian, tanpa betul-betul membiarkan orang lain bisa masuk dan berbagi. Sementara itu, Arga pun mulai membuka sisi lain dirinya. Ia bercerita tentang masa kecilnya, bagaimana keluarganya mengajarinya untuk rendah hati dan bekerja keras tanpa pamrih. "Aku tidak punya banyak, tapi aku punya prinsip. Kejujuran dan kerja keras itu harga mati buatku," katanya. Clara menatap Arga dengan penuh kekaguman. Kesederhanaan bukan berarti tanpa kekuatan. Malah, ia melihat Arga memiliki kekuatan yang belum pernah ia rasakan dari orang lain sebelumnya. Di tengah hujan yang terus turun, Clara dan Arga mulai membangun ikatan yang bukan hanya didasari oleh situasi, tapi oleh rasa saling percaya dan saling memahami. Momen-momen itu terasa begitu berharga, memberikan kedamaian yang sulit didapat di dunia mereka masing-masing. Mereka mulai menyadari bahwa di balik kelas sosial yang berbeda dan dunia yang bertolak belakang, ada kesamaan yang kuat, keinginan untuk dicintai dan diterima apa adanya tanpa harus berpura-pura. Suatu sore, saat hujan mulai reda dan pelangi kecil muncul di langit, Clara berjalan berdampingan dengan Arga di jalan yang basah. Mereka berbicara tentang harapan dan masa depan tanpa banyak kata-kata berlebihan, hanya keheningan yang terasa penuh arti. "Saat hujan, aku merasa hidup ini seperti diberi kesempatan kedua," ujar Clara pelan. "Ya, seperti air yang membersihkan segala kotoran," balas Arga. Dalam keheningan itu, keduanya merasakan ada sesuatu yang tumbuh, bukan sekadar rasa tertarik, tapi kenyamanan yang langka dan sulit ditemukan. Hari-hari berikutnya, Clara mulai belajar menerima kekurangan dan keterbatasannya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa menjadi manusia berarti bisa jatuh, bisa rapuh, dan bukan berarti kalah. Ia juga belajar mempercayai Arga, membiarkan dirinya semakin membuka ruang untuk cinta dan kehangatan. Arga, di sisi lain, menemukan dunia baru yang penuh warna dan tantangan. Ia bersyukur bisa menjadi bagian dalam perjalanan Clara yang berat itu. Ia tahu, ini bukan hanya soal bantuan mobil atau pertemuan biasa. Ini tentang dua pribadi yang saling menguatkan di tengah pergumulan hidup yang tidak mudah. Ikatan mereka yang awalnya terbentuk secara sederhana dan kebetulan kini menjadi fondasi yang kokoh. Keduanya belajar bahwa hubungan yang baik tidak selalu tentang kesamaan atau kemewahan,
tapi tentang kejujuran, perhatian, dan keberanian untuk berbagi. Beberapa minggu berlalu sejak Clara dan Arga mulai saling mengenal lebih dalam. Mereka menikmati setiap pertemuan meski dalam kesibukan dan tantangan masing-masing. Namun, dunia nyata perlahan mulai menyisipkan rintangan yang tak bisa diabaikan. Suatu sore di kantor, Clara menerima telepon dari salah satu teman dekat dan juga kolega lama, Maria. Suara Maria terdengar agak ragu saat menanyakan tentang kedekatan Clara dengan seorang montir dari bengkel kecil. "Clara, aku cuma ingin tanya, apa kamu yakin hubungan dengan Arga ini layak kuanggap serius? Aku cuma khawatir sama kondisi kamu," kata Maria dengan nada sedikit was-was. Clara menarik napas panjang. Ia sudah menduga hal ini akan muncul, tapi menghadapi kata-kata itu tetap terasa berat. "Maria, Arga bukan sekadar montir. Dia orang baik, jujur, dan aku merasa nyaman dengannya," jawab Clara mantap. Maria tidak terbujuk. "Tapi pikirkan juga reputasi kamu, Clara. Kita tahu bagaimana dunia bisnis itu. Orang gak akan segan menilai dan menghakimi. Hubungan yang terlalu jauh dari status kita bisa jadi hanya masalah." Pembicaraan itu membuat Clara termenung lama. Ia menyadari bahwa tidak semua orang bisa memahami atau menerima pilihan hatinya. Dunia yang selama ini ia hadapi, penuh dengan aturan tak tertulis mengenai status, penampilan, dan jaringan sosial, ternyata menjadi penghalang besar bagi hubungan yang tumbuh di luar batas itu. Tidak lama kemudian, tekanan mulai datang juga dari lingkungan keluarga Clara. Di suatu malam, ibunya menelepon dengan nada tegas. "Clara, kamu tahu aku sayang kamu. Tapi aku khawatir dengan keputusanmu dekat dengan Arga. Kami ingin yang terbaik untukmu," ucap ibunya perlahan. "Apakah kamu yakin dia bisa memberikan masa depan yang layak untukmu?" Pertanyaan itu menusuk hati Clara. Ia mencoba menjelaskan, tapi kata-kata itu berhenti di tenggorokannya. Ia tahu keluarganya punya harapan besar dan standar tinggi, dan jatuh cinta pada seseorang di luar lingkaran itu akan sulit diterima. Sementara itu, Arga merasakan hal yang sama dari lingkungannya. Teman-temannya di bengkel mulai bertanya dengan nada nyinyir. "Bro, kamu serius sama CEO itu? Jangan-jangan kamu cuma main-main," kata salah satu teman sambil tertawa kecil. Arga hanya tersenyum, tapi hatinya tidak sepenuhnya lepas dari kegelisahan. Dia paham bahwa hubungan mereka mulai diuji oleh perbedaan kelas sosial yang tinggi dan stereotip berlapis. Clara dan Arga menghadapi tekanan dari dua dunia yang berbeda tapi berhadapan. Dalam sebuah pertemuan di bengkel, keduanya berbicara terbuka tentang hal itu. "Aku takut karena kita berbeda dunia, Clara," kata Arga jujur. "Aku juga merasa seperti berdiri di tepi jurang, takut untuk jatuh," balas Clara. "Tapi aku yakin ini bukan alasan untuk menyerah." Mereka berdua bertekad untuk menghadapi dunia bersama. Namun, kenyataan tidak mudah diabaikan. Clara mulai merasa dilema antara karir dan hatinya. Ia tahu jika berita tentang hubungannya tersebar, citra dan kredibilitasnya sebagai CEO bisa terpukul. Di sisi lain, Arga harus menghadapi tatapan sinis dan bisik-bisik di rumah dan bengkel. Beberapa kali, keluarganya menekankan agar ia tidak terlalu berharap banyak pada wanita selevel sosial Clara. Mereka mengingatkan tentang risiko kehilangan dan sakit hati. Kondisi ini menyebabkan Clara melewati hari-harinya dengan perasaan campur aduk. Kadang ia berdiri kuat di depan cermin dan meyakinkan diri bahwa cinta tak mengenal batas sosial. Tapi di saat lain, ia merasa gelisah, takut kehilangan jati dirinya jika harus berjuang sendirian. Pada satu malam ketika hujan turun deras, Clara pulang dari kantor dan menemukan pesan dari Arga. "Aku tahu ini sulit, tapi aku di sini, selalu mendukungmu. Jangan pernah merasa sendiri." Pesan itu membakar harapan di hati Clara. Ia tahu tidak mudah, tapi ada seseorang yang siap berjuang bersamanya. Dalam pertemuan berikutnya di bengkel, mereka memutuskan untuk lebih terbuka terhadap kenyataan yang ada. Arga menegaskan, perbedaan ini bukan halangan kalau kita punya keyakinan dan saling percaya. Clara tersenyum dan menggenggam tangan Arga erat. "Kita akan buktikan bahwa cinta bisa melewati batas apapun." Namun, peringatan datang dari dalam hati Clara sendiri.
Ia harus bersiap menghadapi gelombang opini dari dunia bisnis yang keras, teman-teman yang skeptis, bahkan keluarganya sendiri yang belum sepenuhnya merestui. Sementara itu, Arga juga harus menjaga keseimbangan antara impian hidup sederhana dan kenyataan bahwa kehidupan dengan Clara berarti menghadapi dunia yang lebih rumit dan penuh ekspektasi. Seiring hubungan Clara dan Arga semakin dalam, suasana hati Clara mulai berubah. Ia merasa nyaman dan lega bisa membuka dirinya tanpa harus berdiri sendiri. Namun, rasa penasaran tentang latar belakang Arga yang selama ini tersembunyi mengusik pikirannya. Ada sesuatu yang Arga sembunyikan dengan rapat. Sesuatu yang tak ingin ia ceritakan secara terbuka. Satu malam, ketika mereka duduk bersama di pinggir danau kecil dekat bengkel Arga, Clara memberanikan diri bertanya, "Arga, kenapa kamu selalu menghindari cerita tentang keluargamu? Aku merasa kamu menyembunyikan sesuatu." Arga menatap danau yang berkilauan oleh cahaya bulan. Wajahnya berkerut sedikit oleh beratnya pikiran yang ingin ia bagi tapi takut merusak hubungan mereka. Setelah hening sejenak, dengan suara pelan ia pun mulai membuka rahasianya. "Aku memang menyembunyikan sesuatu, Clara," katanya rendah. "Aku bukan hanya montir biasa. Aku berasal dari keluarga yang cukup besar dan memiliki koneksi bisnis yang luas. Tapi aku memilih hidup sederhana ini karena aku ingin mandiri dan jujur pada diriku sendiri." Clara terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Apa yang selama ini ia pikir tentang Arga ternyata hanya setengah dari kenyataan. "Kamu berasal dari keluarga seperti itu. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Kenapa hidupmu sangat berbeda dengan keluargamu?" Arga menunduk. "Karena aku ingin hidup tanpa bayang-bayang nama besar keluarga. Aku tidak ingin dianggap hanya karena asal-usulku. Aku ingin mendapatkan hasil dari usahaku sendiri, bukan karena warisan. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berhasil dengan caraku sendiri." Clara mulai mengerti. Tersirat rasa malu dan keengganan Arga untuk terjebak dalam ekspektasi besar yang datang bersama nama keluarga itu. Ia tak ingin hidup dipenuhi tata aturan atau pengaruh yang memaksanya menjadi bukan dirinya. "Kamu pilih jalan yang sulit," ujar Clara perlahan, menatap mata Arga. "Memang, tapi aku percaya ini yang tepat," jawab Arga yakin. "Aku tahu keluarga ingin aku bergabung dan menjalankan bisnis besar. Tapi aku tidak siap untuk itu. Aku ingin bebas, walau sederhana, dan aku mencintai apa yang kulakukan." Keterbukaan itu mencairkan jarak yang selama ini ada. Clara merasakan kedalaman di balik sosok Arga yang sederhana. Ternyata, bukan hanya status sosial yang berbeda yang membuat hubungan mereka unik, tapi juga pilihan hidup yang tak biasa ini. "Terima kasih sudah jujur, Arga. Aku jadi tahu kamu lebih kompleks dari yang kukira," kata Clara dengan senyum kecil. Arga menggenggam tangan Clara dengan hangat. "Aku ingin kita saling terbuka. Clara, kalau rahasia ini saja aku sembunyikan, bagaimana bisa hubungan kita bertahan?" Clara mengangguk setuju. Ia sadar, jika cinta mereka ingin bertahan, kejujuran harus jadi pondasi utama. Namun, tak mudah menerima rahasia ini. Clara juga harus siap menghadapi dunia yang mungkin akan berubah persepsinya terhadap Arga karena fakta baru ini. Ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dalam pikirannya. Apakah Arga selama ini memang jujur kepada semua orang di sekitarnya? Apa arti dari kesederhanaannya selama ini? Dan bagaimana masyarakat akan memandangnya jika tahu bahwa Arga sebenarnya adalah pewaris bisnis besar? Di sisi lain, Arga juga merasakan beban baru. Ia tahu begitu rahasia ini tersebar, tidak hanya hubungan mereka yang diuji, tapi juga kepercayaan yang dibangun dengan Clara. Ia takut Clara merasa tertipu atau ragu. Malam itu, mereka berdua duduk lama dalam hening, masing-masing merenungkan apa arti dari rahasia yang baru saja terungkap. Keesokan harinya, Clara menemui Arga di bengkel dan berkata, "Aku ingin mengenal sisi kamu yang sebenarnya, bukan hanya montir yang kuanggap sederhana. Aku ingin tahu dunia yang selama ini kamu sembunyikan." Arga tersenyum. "Aku bersedia membuka itu untukmu jika kamu mau." Ia mengajaknya bertemu keluarganya. Meski itu berarti menghadapi hal yang selama ini ia hindari. Hari pertemuan dengan keluarga Arga tiba. Clara masuk ke dalam sebuah rumah megah yang penuh dengan kemewahan.
Sangat kontras dengan bengkel kecil tempat Arga biasa ia temui. Di sana, ia berjumpa dengan orang-orang terhormat, wajah-wajah yang menunjukkan pengaruh besar. Namun, Clara tidak gentar. Ia melihat Arga bukan sebagai pewaris bisnis, tapi sebagai pribadi yang selama ini ia kenal, jujur, sederhana, dan tulus. Pertemuan itu menjadi momen penting. Clara menyadari bahwa meski berasal dari dunia berbeda, Arga memilih jalan hidupnya sendiri dengan alasan yang kuat dan bukan karena ingin melarikan diri. Setelah pertemuan itu, Clara dan Arga semakin yakin akan cinta mereka. Mereka paham bahwa rahasia yang terungkap bukan untuk memisahkan, tetapi menjadi kekuatan baru. Dengan saling menerima dan memahami, mereka berdua membuka ruang bagi hubungan yang lebih dalam dan nyata. Setelah rahasia Arga terungkap, suasana antara Clara dan Arga berubah tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Meski di permukaan mereka masih tampak akur dan berusaha saling memahami, di balik itu ada badai perasaan yang bergemuruh masing-masing. Clara, yang selama ini memandang Arga sebagai sosok sederhana tanpa beban, kini harus menerima kenyataan bahwa pria tersebut berasal dari latar belakang yang jauh lebih kompleks. Kekayaan keluarga Arga, walaupun selama ini dia pilih untuk menjauh, tetaplah kekayaan yang jika sampai bocor ke publik akan menimbulkan masalah bagi Clara, terutama dalam dunia bisnis yang keras dan penuh intrik. Di sisi lain, Arga merasa bersalah. Ia takut kejujurannya membuat Clara meragukan cinta dan komitmen mereka. Ia merasa seperti telah membuatnya terjebak dalam situasi yang lebih rumit dan sulit. Walaupun ia tahu membuka tabir itu penting, kenyataan bahwa rahasia selama ini disimpan dengan alasan sangat pribadi menimbulkan jarak yang tak terlihat tetapi terasa. Hari-hari berikutnya, Clara menjadi sering termenung. Pikirannya kacau membayangkan konsekuensi dari pengungkapan itu. Teman-teman dan kolega di dunia bisnis mulai menatapnya dengan tatapan penuh pertanyaan. Kabar bahwa Clara dekat dengan seorang pria dari keluarga kaya yang kompleks dan pelik mulai berembus. Clara merasa seperti menjadi pusat perhatian yang tidak menyenangkan. Saya takut ini akan menghancurkan segalanya. Clara mengaku pada satu malam, saat Arga menemuinya di kafe kecil tempat mereka biasa menghabiskan waktu. Mata Clara basah oleh ketegangan dan kelelahan. Arga menggenggam tangan Clara erat. Aku tahu ini berat, tapi aku ada di sini. Clara, kita bisa lewati ini bersama. Aku tidak mau kamu menyerah. Namun Clara masih bergulat dalam keraguannya sendiri. Ia bertanya-tanya, apakah cinta mereka cukup kuat menghadapi gelombang tekanan yang datang dari luar? Apakah dunia yang selama ini ia bangun akan tetap berdiri bila bersama Arga? Di satu sisi, ia merasa dilema. Sebagai CEO muda yang penuh ambisi, ia tak ingin celah kecil sekalipun meruntuhkan reputasinya. Ia tahu dunia bisnis itu kejam, dan bahwa nilai sosial serta persepsi orang sangat menentukan keberhasilan seorang pemimpin. Pada waktu yang sama, tekanan keluarga tak pernah berhenti. Orang tuanya mulai menunjukkan kekhawatiran yang nyata dan terkadang tegas meminta Clara mempertimbangkan kembali hubungannya. Kita cuma ingin yang terbaik untukmu, Clara. Jangan biarkan perasaan mengaburkan logika, ujar ibunya suatu saat dengan nada lembut tapi tegas. Konflik ini makin bertambah ketika beberapa berita miring mulai muncul, sekadar isu kecil soal latar belakang Arga yang viral di media sosial. Clara tahu bahwa ini baru permulaan dari ujian yang jauh lebih sulit. Ia merasa seperti berdiri di tengah badai, dicabut dari zona nyaman dan diguncang oleh kenyataan yang memaksa ia beradaptasi cepat. Di sisi Arga, situasi juga tidak mudah. Ia harus berjuang bukan hanya menghadapi ekspektasi keluarga besar yang selama ini coba ia jauhi, tapi juga menghadapi realitas bahwa dirinya kini menjadi pusat perhatian. Teman-teman di bengkel mulai ragu dan bahkan ada yang berseloroh bahwa hubungan ini mungkin hanya mimpi yang terlalu tinggi untuknya. Dalam suatu kesempatan berbicara serius, Arga berkata pada Clara, "Aku tahu kekacauan yang kita hadapi ini melelahkan. Aku juga takut kehilangan kamu. Tapi aku tidak mau kita menyerah hanya karena dunia tidak setuju." Clara menghela napas panjang. "Aku ingin percaya itu, Arga. Aku ingin kita bisa berhasil. Tapi rasanya ada begitu banyak jebakan dan ancaman di luar sana." Mereka berdua sadar bahwa cinta ini bukan soal romantisme semata,
tapi soal keberanian untuk bertahan di tengah badai kenyataan. Mereka harus bergandengan tangan kuat, siap menerima konsekuensi apapun yang mungkin datang. Dalam sebuah malam dingin ketika hujan turun deras, Clara duduk sendiri di balkon apartemennya memandang ke langit gelap. Ia membuka ponsel dan membaca pesan terakhir dari Arga. "Aku percaya pada kita." Pesan itu menghangatkan hatinya, tapi juga menimbulkan keraguan yang belum siap benar-benar ia tepis. "Kita harus kuat," Clara berbisik pada diri sendiri. "Tapi apakah aku bisa?" Setelah melewati badai keraguan dan tekanan dari lingkungan yang begitu nyata, Clara dan Arga sadar bahwa hubungan mereka tidak bisa terus berjalan tanpa ada perubahan. Mereka harus menemukan cara agar cinta mereka mampu bertahan tanpa dirusak oleh stigma, prasangka, dan perbedaan yang ada. Ini bukan soal hanya menggenggam perasaan, tapi juga tentang membangun pijakan bersama dalam dunia yang keras dan penuh batasan. Malam itu, mereka sengaja bertemu di sebuah taman kecil yang sepi. Hujan sudah reda, dan suasana dingin yang menyelimuti membuat mereka berdua saling menggenggam tangan lebih erat, mencari kekuatan dari kehadiran satu sama lain. Clara membuka pembicaraan dengan nada serius. "Arga, aku tahu ini tidak akan mudah. Kita sudah merasakan sendiri bagaimana dunia ini menilai kita. Tapi aku percaya jika kita punya komunikasi yang jujur, kita bisa menemukan jalan." Arga mengangguk pelan. "Aku juga sadar bahwa aku perlu terbuka lebih banyak. Selama ini aku memilih diam dan menyimpan rahasia karena takut itu malah jadi beban. Tapi aku salah kalau itu justru membuat jarak di antara kita." Mereka mulai membahas masalah yang menjadi akar konflik selama ini. Clara mengakui kekhawatirannya soal reputasi dan tekanan yang datang dari lingkungan bisnisnya. Ia merasa bahwa ia harus menjaga citranya sebagai CEO agar perusahaan tidak kehilangan kepercayaan investor dan mitra. "Kadang aku merasa, Arga, aku dihadapkan pada pilihan, menjalani cinta ini dengan segala risikonya, atau menjaga karir dan masa depan perusahaan ini," ujar Clara sambil menunduk. "Aku takut kehilangan keduanya." Arga mendengarkan dengan penuh empati. "Aku tahu itu berat, Clara. Aku juga punya dunia lain yang harus kuhadapi. Keluarga besar yang punya harapan besar padaku. Dan aku tidak tahu apakah mereka akan mudah menerima kamu." Percakapan itu membuka ruang untuk keduanya menggali perasaan terdalam dan mengungkap ketakutan yang selama ini mereka pendam. Setelah beberapa lama, mereka mulai berbicara soal kompromi yang mungkin bisa dijalani. Clara menyarankan bahwa mereka harus menghadapi setiap masalah satu persatu, tanpa terburu-buru melangkah terlalu jauh tanpa persiapan. "Aku rasa, kita perlu mulai dengan kita sendiri dulu. Kita harus saling dukung dan paham bahwa ini bukan hanya tentang kita, tapi juga dunia yang harus kita hadapi," katanya. Arga mengangguk. "Aku setuju. Aku juga akan berusaha menyelaraskan antara harapanku dengan keluargaku dan komitmen kita. Aku bersedia membuka diri lebih lebar, walaupun itu sulit." Mereka melanjutkan diskusi dengan membuat rencana kecil dan realistis. Clara akan mulai membuat lingkaran kecil kepercayaan di sekelilingnya tentang hubungan mereka. Orang-orang yang dianggapnya bisa memahami dan mendukung. Sedangkan Arga berjanji akan memperkenalkan Clara dengan lebih banyak orang di keluarganya secara bertahap, agar proses penerimaan berjalan alami. Keduanya juga sepakat untuk tidak menutup komunikasi dengan keluarga masing-masing, mempersiapkan diri untuk menghadapi dialog jujur dan terbuka yang mungkin akan penuh tantangan. Di sela-sela percakapan serius, Clara dan Arga saling berbagi mimpi dan harapan masa depan. Clara membagikan cita-citanya menyelamatkan perusahaan tanpa mengorbankan kebahagiaan pribadi. Arga menceritakan rencananya menjalankan bengkel yang lebih profesional sambil tetap mempertahankan prinsip hidup sederhana. "Kalau kita bisa saling melengkapi, aku yakin kita bisa jalani ini lebih baik," katanya dengan senyum yang menguatkan. Malam itu, mereka meninggalkan taman dengan perasaan yang lebih ringan. Ada tekad baru yang mengalir dalam diri mereka. Sebuah keyakinan bahwa bersama-sama mereka bisa mencari titik temu yang selama ini terasa sulit dicapai. Beberapa hari kemudian, Clara mulai melibatkan Maria, teman dekatnya yang sebelumnya ragu, dalam percakapan terbuka. Ia menjelaskan tentang Arga, tentang pilihan hidup dan nilai-nilai yang Arga pegang teguh. Walaupun tidak langsung berubah 180 derajat,
Setidaknya Maria mulai melihat lebih dari sekadar status dan jabatan Clara. Sementara Arga juga mulai memperkenalkan Clara secara perlahan pada beberapa anggota keluarganya yang dianggap lebih terbuka. Ia ingin membangun jaringan penerimaan yang mampu meminimalisir benturan budaya dan ekspektasi. Perjalanan itu tidak mudah. Ada kalanya rasa tidak percaya muncul lagi. Ada juga saat Arga merasa tertekan oleh pandangan keluarga yang konservatif. Begitu pula Clara yang sering merasa dibatasi oleh dunia bisnis yang mementingkan persepsi dan penilaian sosial. Namun, mereka berdua terus menguatkan satu sama lain. Setiap kali hujan turun, ia menjadi simbol pengingat bahwa dari badai bisa muncul pelangi yang indah, persis seperti hubungan mereka yang kini mulai mendapat pijakan. Langkah yang mereka ambil bersama tidak mudah. Tapi Clara dan Arga tahu ini saatnya membuktikan bahwa cinta dan kerja keras bisa berjalan berdampingan. Setelah melewati masa-masa ragu dan tekanan dari dunia luar, kini mereka bersatu dalam sebuah misi yang jauh lebih besar, menyelamatkan perusahaan Clara sekaligus menjaga kedalaman hubungan mereka. Pagi itu, Clara tiba di bengkel Arga lebih awal, membawa beberapa dokumen penting tentang kondisi perusahaan. Ia duduk di sudut ruangan sambil mendengarkan penjelasan Arga yang mulai mempelajari bisnisnya dari sisi manajemen teknis dan operasional. Kita harus mulai dari inti masalah dulu, ujar Arga serius. Apa yang membuat perusahaanmu bisa terdampak begitu besar? Clara menjelaskan dengan rinci tantangan yang dihadapi, dari pengeluaran yang membengkak, persaingan ketat, hingga tekanan investor yang mulai kehilangan kepercayaan. Aku butuh ide baru, Arga. Sesuatu yang bukan hanya mengandalkan teori, tapi juga langkah nyata dari pengalaman. Arga mengangguk. Aku tidak ahli dalam dunia bisnis, tapi aku paham soal kerja keras dan manajemen sederhana. Mungkin kita bisa mulai dengan efisiensi dan membenahi dasar-dasar dulu. Mereka mulai merancang rencana bersama. Arga yang selama ini biasa menyelesaikan masalah teknis dengan cara praktis, memberi sudut pandang baru bagi Clara yang terbiasa dengan laporan dan teori. Dari perbaikan cara kerja tim, pengelolaan biaya, hingga penguatan komunikasi internal, langkah-langkah kecil tapi sistematis diterapkan secara konsisten. Clara pun mempercayakan Arga untuk berinteraksi dengan timnya, mengenalkan pendekatan yang berbeda tapi sangat efektif. Kejujuran dan keterbukaan Arga membuat para pegawai mulai menerima perubahan. Ia tidak segan turun tangan langsung, membantu dalam berbagai hal dengan pendekatan yang ramah dan sederhana. Dalam perkembangannya, Arga juga membantu membangun komunikasi baru dengan investor. Dengan gaya yang lebih jujur dan transparan, mereka mulai memperbaiki kepercayaan yang sempat hilang. Clara yang dulu merasa sendirian mulai merasakan dukungan nyata dari orang-orang di sekelilingnya. Salah satu langkah krusial adalah merancang produk baru yang lebih inovatif dan sesuai kebutuhan pasar. Clara mengandalkan insting dan data, sementara Arga mengajak tim mencari solusi yang praktis dan hemat biaya. Kombinasi pikiran mereka menghasilkan ide yang segar dan bisa diaplikasikan segera. Tak hanya soal bisnis, proses ini semakin menguatkan hubungan Clara dan Arga. Mereka saling mengisi dengan kelebihan masing-masing, tidak lagi menjadi dua dunia berbeda, tapi sebuah tim yang bersatu. Malam hari setelah kerja keras, mereka sering berdiskusi di bengkel kecil yang kini bukan hanya tempat kerja Arga, tapi juga ruang bagi mereka untuk berbagi cerita dan mengevaluasi langkah hari itu. Melihat kamu bersemangat seperti ini membuat aku semakin yakin, ujar Clara di suatu malam saat mereka duduk bersama mengamati hujan kecil di luar. Arga tersenyum. Aku juga belajar banyak dari kamu, Clara. Siapa bilang cinta dan pekerjaan gak bisa berjalan beriringan? Di tengah perjuangan, mereka juga memperhatikan keseimbangan emosi dan waktu bersama. Meski sibuk, Clara tetap menyempatkan diri datang ke bengkel, berbagi canda dan cerita ringan yang membuat kepenatan hilang. Sementara Arga mulai lebih sering ikut acara bisnis yang dihadiri Clara, berusaha menyesuaikan diri dengan dunia yang tadinya asing. Clara mendukungnya penuh, dan Arga perlahan mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di lingkungan Clara. Namun, tidak ada perjuangan yang tanpa hambatan. Ada kalanya tekanan dari pesaing bisnis meningkat. Bahkan usaha-usaha untuk menjatuhkan Clara berhembus lewat gosip dan rumor yang merugikan. Dalam situasi itu, Arga selalu hadir sebagai tempat perlindungan dan penguat.
Kita harus tetap fokus. Jangan biarkan mereka memecah belah atau melemahkan kita, ujar Arga tegas. Clara pun semakin memahami bahwa keberhasilan dalam bisnis tidak hanya soal angka dan strategi, tapi juga soal kekuatan mental dan dukungan dari orang-orang yang benar-benar peduli. Lambat laun, hasil dari kerja keras mereka mulai terlihat. Angka penjualan mulai naik, tim bekerja lebih solid, dan investor memberikan lampu hijau untuk langkah-langkah baru. Clara merasa seperti menemukan kembali semangat lama yang hampir hilang. Hubungan Clara dan Arga bukan hanya bertahan, tapi semakin kokoh karena perjuangan bersama itu. Suatu sore yang cerah setelah musim hujan berlalu, Clara dan Arga duduk di sebuah kafe kecil sambil menikmati waktu santai. Clara menggenggam tangan Arga lembut. Terima kasih sudah tidak pernah menyerah. Aku belajar banyak dari kamu. Arga balas tersenyum. Aku juga bersyukur bisa berjalan bersama kamu. Kita bukan cuma pasangan, tapi juga tim. Di luar jendela, langit biru cerah menandakan hari yang baru dan penuh harapan. Perjuangan panjang dan segala ujian yang dilalui Clara dan Arga akhirnya membuahkan hasil yang manis. Perusahaan Clara mulai bangkit perlahan dari ambang kebangkrutan. Kepercayaan investor pulih, tim bekerja dengan lebih solid, dan produk-produk baru yang mereka kembangkan bersama mendapatkan sambutan positif pasar. Lebih dari itu, hubungan Clara dan Arga yang sempat diragukan oleh banyak orang kini menjadi sumber kekuatan yang nyata. Namun, perjalanan itu bukan tanpa momen-momen yang melelahkan. Hujan deras yang dulu mengiringi titik terendah mereka kini menjadi simbol perjalanan yang penuh liku. Pembuktian bahwa cinta yang tumbuh dari kesulitan bukan sekadar romantisme, tapi kekuatan nyata yang menenangkan dan menguatkan. Pada suatu sore, Clara berdiri di balkon kantornya, menatap kota yang mulai berkilau diterangi lampu-lampu. Ia mengingat kembali semua yang telah dilalui, rasa takut, keraguan, penolakan, hingga keberanian membuka hati dan menerima bantuan. Arga datang dengan membawa secangkir teh hangat, berdiri di sampingnya, memberi kehangatan yang tidak kalah dari sinar mentari yang mulai muncul di ufuk. Kamu tahu, aku hampir menyerah dulu, Clara mengaku pelan. Tapi kehadiranmu mengubah segalanya. Arga menoleh dan tersenyum. Aku juga belajar banyak. Bahwa hidup itu tentang melangkah bersama seseorang yang mau menerima segala kekurangan dan kelebihan kita. Mereka berdua tahu, meski tidak ada jaminan masa depan yang selalu mulus, mereka sudah melewati titik terendah dengan tangan saling menggenggam. Itu sudah cukup untuk membangun fondasi kuat yang akan mereka bawa ke tahap berikutnya. Suatu hari yang cerah, Clara mengundang Arga ke sebuah pertemuan yang berbeda. Kali ini bukan jutaan data bisnis atau rapat serius, melainkan pertemuan bersama keluarga dan sahabat dari kedua belah pihak, sebuah momen untuk menunjukkan bahwa mereka telah siap untuk menghadapi dunia bersama. Di antara tawa dan sapaan hangat, Clara dan Arga saling bertukar pandang dengan penuh arti. Mereka tahu, langkah ini adalah bukti keseriusan sebuah hubungan yang dulu dipandang sebelah mata. Mereka ingin menghapus tembok sosial dan kesalahpahaman yang pernah ada, membuka ruang bagi cinta tanpa batas. Tidak lama setelah itu, perusahaan Clara yang dulu hampir runtuh kini mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan yang meyakinkan. Clara telah membuktikan bahwa ia bukan hanya CEO muda yang gesit, tapi juga sosok yang mampu mengatasi badai kehidupan dengan kepala tegak dan hati kuat. Arga, yang semula dipandang sebelah mata karena statusnya, kini mendapat pengakuan yang layak sebagai mitra sejati Clara, bukan hanya dalam cinta, tapi juga dalam perjuangan hidup bersama. Ia membuka bengkel yang lebih profesional, menggabungkan pengalamannya dengan jaringan bisnis keluarga yang selama ini ia sembunyikan. Pada malam terakhir hujan musim itu, mereka berjalan berdua di bawah rintik-rintik lembut yang turun perlahan. Bagi mereka, hujan bukan lagi musuh, melainkan teman lama yang menyaksikan perjalanan mereka menemukan cinta dan kekuatan yang sesungguhnya. Clara menatap Arga, merasa penuh syukur dan kekuatan. Dari titik terendah, kita tumbuh bersama. Aku percaya, tak peduli apa yang terjadi, kita bisa melewatinya. Arga menggenggam tangannya erat. Hujan itu membawa rahasia, tapi juga harapan. Selama kita bersama, aku yakin langit cerah pasti menanti. Mereka berdua menatap jauh ke depan,
menyadari bahwa setiap langkah dari hari itu adalah awal dari bab baru dalam hidup mereka, bab yang ditulis dengan cinta, keberanian, dan ketulusan. Hujan dan Rahasia CEO. Kisah cinta yang tumbuh dari titik terendah, bukan sekadar cerita tentang cinta antara dua sosok dari dunia yang berbeda. Ia adalah perjalanan tentang menerima diri sendiri, membuka hati untuk orang lain, dan berani menghadapi kenyataan dunia yang penuh tantangan. Melalui hujan yang terus menyertai babak demi babak kisah ini, Clara dan Arga menunjukkan bahwa titik terendah bukanlah akhir, melainkan kesempatan baru untuk bangkit, belajar, dan mencintai tanpa syarat. Ketika dunia mencoba memisahkan mereka dengan perbedaan kelas sosial dan rahasia yang terpendam, mereka memilih bersatu, tidak hanya sebagai pasangan, tapi sebagai tim yang saling menguatkan dan melengkapi. Cinta yang tumbuh dari titik terendah itulah yang mengubah mereka menjadi pribadi lebih baik, lebih berani, dan lebih tulus menjalani hidup hingga akhirnya menemukan pelangi di balik hujan deras kehidupan.